Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu at-Tirmizi wa ghairuha hakadha. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijrah. Artinya sudah separuh dengan hari ini bulan Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir, Rajab, kemudian Sa'ban, Ramadan. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang kita kutip tadi hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Tanda kebaikan Islam seseorang. Kebaikan Islam seseorang itu dengan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Maka kalau kita mencoba merenungkan daripada hadis ini, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya itu yang pertama adalah agama Islam itu menghimpun berbagai bentuk kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan Islam ini terhimpun dalam dua kata. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi dua kata itu rangkai. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dua perintah di dalam ayat ini merupakan dua kata, merupakan kebaikan Islam. Yang kedua, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini? Tolak ukur mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ialah dengan syariat Islam. Maka dengan syariat Islam ini memang benar atau tidak? Tapi makanya jangan alergi pula kita menyebut syariat Islam. Karena menjadikan tolak ukur kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tolak ukurnya itu syariat Islam. Ini kadang-kadang enggak. Kita sebagai umat Islam takut pula kita menyebut syariat Islam. Jangan sabuk-sabuk syariat Islam, awak kok tak negara Islam dong. Jadi kalau umat Islam takut pula menyebut syariat Islam, dalam artian kan lebih kafir loh daripada nang kafir. Kenapa kita takut? Sementara menjadikan tolak ukur sesuatu yang bermanfaat kita kerjakan, atau sesuatu yang meninggalkan yang tidak bermanfaat, tolak ukurnya itu syariat Islam. Ketiga, apa pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil? Perbuatan seseorang dalam meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak ada kaitannya dengan berbagai urusan dan kepentingannya, ini merupakan tanda kebaikan keislaman seseorang. Itu tandanya. Yang keempat, apa pelajaran yang dapat kita petik? Orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat
maka hal ini merupakan indikasi kekurangan dalam agamanya. Dia sibuk saja dengan yang tidak bermanfaat, sementara adalah untuk kemanfaatan yang lebih tidak digunakannya, tidak dimanfaatkan waktunya. Tapi dia sibuk adalah dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya dan tidak ada hasilnya. Yang kelima, apa yang hikmahnya atau pelajaran yang dapat kita ambil? Hendaklah seseorang muslim itu mencari berbagai kebaikan keislamannya dan meninggalkan segala apa yang tidak bermanfaat baginya sehingga merasa tenang. Jadi kalau kita adalah mengerjakan yang bermanfaat kemudian meninggalkan yang tidak bermanfaat, kita tenang dalam hidup. Sebab apa? Bila ia itu adalah disibukkan dengan urusan yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, akan membuat dirinya itu lelah. Nyola panik surang sih. Kenapa? Karena dia sudah sibuk yang tidak bermanfaat tadi. Tapi ketika yang dia kerjakan yang bermanfaat, tidak terasa kesibukannya tadi, tidak membuat dia lelah. Yang keenam, hendaklah seorang muslim memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Nah, hal ini merupakan jalan apa? Jalan selamat. Nah, itu yang kita inginkan dalam selalu yang kita doa, yang kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setiap hari kita baca, hampir tidak lupa kita membaca, selesai sholat selalu kita baca. Betapa dahsyatnya keinginan kita adalah untuk selamat dunia akhirat. Yang ketujuh, dianjurkan adalah untuk menjauhi perkara-perkara yang rendah, yang tidak bermanfaat itu. Jadi kalau ada perkara yang tidak bermanfaat, jauhilah, jalan. Yang kedelapan, dianjurkan untuk melatih jiwa dan membersihkannya, yaitu dengan menjauhkannya dari berbagai kekurangan, kehinaan dan juga adalah subhat yang mengotorinya. Dan yang kesembilan, bagaimana Anda sibuk dan mencampuri urusan orang lain itu merupakan perbuatan sia-sia. Dan itu sebagai tanda lemahnya keimanan serta dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan antara manusia. Yang ke-10, menandakan kebaikan Islam seseorang itu adalah hati dan lisannya itu yang sibuk dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Tidak sibuk dengan urusan orang lain, tapi dia sibuk dengan adalah hatinya dan lisannya itu sibuk dengan berzikir kepada Allah sesuai dengan sunnah, yaitu adalah hati ini menjadi tenang. Kita selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun kita, dalam situasi apapun. Yang ke-11, seseorang muslim itu adalah harus berpikir sebelum dia berkata dan dia berbuat, apakah perkataan bermanfaat adalah untuk dirinya atau keluarganya atau untuk Islam dan kaum daripada muslimin. Menurut tolak ukurnya itu adalah syariat. Jadi bermanfaat ataupun tidaknya itu tolak ukurnya adalah syariat. Yang ke-12, amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah perkataan dan perbuatan yang bermanfaat. Akan tetapi harus menurut daripada ketentuan syariat. Maka yang ke-13, manfaat daripada pelajaran hadis yang tadi kita dapat kita petik, apabila keislaman seseorang itu adalah baik, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Tetapi adalah wallahu alam. Tapi kalau kita mencoba lihat di dalam Al-Quran, memang tertera. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat 50, surat Khaf ayat yang ke-18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi ketika kita bermanfaat yang kita lakukan itu
malaikat sudah mencatat. Landasan yang kedua, kalau kita mencoba lihat kaitannya dengan Al-Quran, lihat Quran surat 43 Az-Zu'ruf ayat yang ke-80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ataukah mereka itu mengira bahwa kami ini tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami para malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Lagi kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat 4 ayat 114, la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan daripada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia daripada orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ini menandakan suatu kebaikan Islam seseorang itu. Inilah landasan hukumnya. Kita lihat tadi dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan kemudian landasan yang kita lihat dalam Quran sebagai tanda kebaikan Islam seseorang itu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang seperti itu. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.